wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak nih hari ini. Gak apa-apa ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Sebelumnya Bapak tanyakan dulu bagaimana kabar anak-anak sekalian untuk hari ini. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dan minta salah satu dari kita untuk memimpin. Ada yang bisa? Ada yang bisa memimpin? Atau mungkin ya? Siapa? Saya, Pak. Ya, ya kan. Baik, seluruhnya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersyukur kepada Allah dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqna fahma. Ya, terima kasih untuk Bapak yang memimpin doa. Minggu kemarin Bapak kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Masih ingat ya? Pelajaran minggu kemarin iman kepada Masih, Pak. ya. Jadi pada materi minggu kemarin bahwa kita itu selalu diawasi oleh malaikat. Malaikat. Pun yang kita lakukan diawasi oleh malaikat. Nah, begitu dengan hari ini kita akan bahas tentang sikap baik kita kepada orang tua maupun kepada guru, yaitu sikap patuh seperti yang Bapak yang ada di layar monitor. Nah, kalian itu sikap patuh. Kemudian suaranya tidak seperti Suaranya Pak. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk hari ini itu ada mengenal keutamaan sikap patuh, ikhlas dan sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunjukkan contoh perilaku patuh, ikhlas dan sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, nanti melalui pengamatan video, Bapak akan tampilkan video, anak-anak sekalian dapat memahami sikap patuh dengan benar. Kemudian, dengan mengamati video, dapat mengidentifikasi dalil tentang sikap patuh dengan benar, kemudian mampu menguraikan contoh sikap patuh terhadap orang tua, terhadap guru, dan menguraikan contoh-contoh sikap yang mencerminkan patuh dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang coba kita saksikan ya. Bapak tampilkan video, nanti kita saksikan videonya sama-sama. Suaranya jelas? Putus suaranya, Pak. Putus, Pak. Putus suaranya, Pak. Kurang jelas, Pak. Ulangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan bertemu Ada ya? kamu Kita dan pada hari ini sudah terdengar Pak. Ya, saya dengar. pada meyakini sikap patuh, ikhlas dan sabar dalam kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran Islam. Yang kedua, menampilkan perilaku patuh, ikhlas dan sabar dalam kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenal keutamaan sikap patuh, ikhlas dan sabar dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembelajaran kita pada hari ini yang kedua menjelaskan menjadi patuh dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang sikap patuh dengan benar. Apakah ini? Ya, silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di video yang Bapak tampilkan tadi. Yang di layarnya sudah ada. Gambar apakah yang ada di layar ini? Ada yang bisa, yang tahu Apa? gambar apa ini? Betul. Ya, silakan. Gambar apa? Seorang Bukan? seorang anak yang sedang dimarahi oleh orang tuanya. Ya, boleh, benar. Itu jawaban dari Yuken. Ada Pak. Mengatakan bahwa ada seorang anak yang dimarahi oleh orang tua. Ya, Mahmudin, bisa? Yang ini bisa Pak. Ini adalah gambar Ya. gambar seorang anak yang cuek ketika dinasihati oleh orang tuanya. Ya, boleh. Jika seorang anak yang bersikap cuek terhadap orang tuanya ketika diperintahkan oleh orang tuanya, boleh. Ada lagi yang lain? Airin bisa? Gambar apa ini? Ayo, Airin bisa menjelaskan gambar apa yang gambar anak yang tidak peduli kepada orang tuanya. Ya, bagus sekali jawabannya. Itu gambar bagus sekali jawabannya. Orang tuanya. Oke, kita lanjutkan untuk mengetahui sebenarnya apa sih masalah anak ini. Masalah apa yang ada yang terjadi pada gambar ini. Ya, saksikan lagi. Adalah gambar seorang anak yang tidak patuhi apa disampaikan oleh orang tuanya, namun ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak dipatuhi oleh orang tersebut. Beda ini terjadi pada zaman sekarang. Nah, sikap tadi kita tidak menggambarkan hal yang positif atau bersikap baik seorang anak. Bagaimana sikap baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak? Coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh sikap patuh terhadap orang tua. Kepada orang tua, karena mereka telah melihat dan membesarkan kita. Terus kita belajar dari yaitu kita patuh. Saat kita akan bahas mengenai pengertian patuh itu. Patuh itu adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas
kita sebagai anak berusaha dibalik kedua orang tua tersebut. Maka semua yang dibutuhkan yang baik harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang Allah dan Tuhan dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 dan 32. Nah, ya Allah, kita dengarkan bacaan surah Al-Imran ayat 31 dan 32 berikut ini. Apa yang telah kamu amati dari video yang Bapak tampilkan di atas tadi? Siap ya, kita berdiskusi. Pak. Siap, nah? Siap, Pak. Oke, coba Bapak tampilkan buat poin kita tadi. Dari video yang Bapak tampilkan di atas, nah sekiranya apa yang kamu tangkap atau kamu dapatkan dari video tersebut? Ada yang bisa menjelaskan hasil video atau pengamatan videonya tersebut? Ada yang bisa? Tentang apa? Saya, Pak. Yuken bisa ya? Yuken bisa ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Airin. Ya, silakan Airin. Kita harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah orang yang memang berjasa untuk kita mulai dari kita lahir sampai saat ini. Kemudian orang tualah yang memberikan kita pendidikan mulai dari kita kecil sampai kita di bangku sekolah. Oke Pak, terima kasih. Itu saja. Ya, terima kasih Airin. Terima kasih untuk Airin. Jawabannya begitu jelas. Sudah memahami apa yang disampaikan, sudah mengamati videonya tadi, dan jawabannya cukup jelas sekali. Ada yang mau menambahkan? Yuken? Pak. Ya, silakan yuk. Seorang anak harus patuh dan taat kepada ibu bapaknya. Karena itu perintah dari Allah yang telah berjasa melahirkan dan juga memberikan nafkah kepada kita. Itu, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, juga di dalam video tadi juga menunjukkan bagaimana contoh dari sikap patuh seorang anak terhadap orang tuanya. Coba ketua kelasnya, Mahmudin, apa saja contoh patuh terhadap orang tua? Mahmudin masih ada? Masih, Pak. Nah, coba sebutkan salah satu contoh patuh terhadap orang tua. Salah satu contoh patuh kepada orang tua adalah mendengarkan apa yang dinasehati atau apa yang yang dikasih tahu orang tua selagi apa yang dikatakan orang tua itu baik. Ya, bagus sekali jawaban dari Mahmudin, sudah tepat, kemudian sudah lengkap. Kemudian di dalam video tadi juga disebutkan pengertian orang tua ya. Siapa itu orang tua? Kemudian apa contohnya patuh terhadap orang tua seperti yang disebutkan oleh Mahmudin tadi. Nah, orang tua di sini itu adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Paham ya? Dari apa yang kita dapatkan di video tadi? Paham, Pak. Nah, sekarang terima kasih. Nah, sekarang di dalam video tadi ditampilkan
ayat tentang patuh, sikap patuh. Nah, sebagai tugas prakteknya untuk hari ini, Bapak tampilkan kembali cuplikan dari Quran surah Ali Imran yang tadi, ayat yang ke-31 dan ke-32. Nah, tugas Anda sekalian cukup menuliskan Quran tersebut ke dalam buku masing-masing. Nah, nanti dikumpulkan dan penilaian ini adalah untuk nilai praktek hari ini. Yang dinilai adalah kerapian tulisannya, kebersihan dalam menulis, itu yang dituntut untuk supaya bisa menulis, dan ketepatan dari huruf yang ditulis. Ya, Bapak tampilkan lagi. Tampilkan surah Ali Imran ayat yang ke-31 dan 32. Nanti silakan ditulis di buku masing-masing. Ya. Ini yang 31 dan 32 tentang sikap patuh. Ya, silakan ditulis dulu. Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya, harus selesai. Ya, sudah selesai? Siap Pak, selesai Pak. Ya, terima kasih. Kumpulkan dulu. Tugasnya silakan dikumpulkan, nanti Bapak koreksi lagi tugasnya. Oke Pak, siap Nah, Pak. Selanjutnya, untuk lebih memahami dari materi yang Bapak sampaikan tadi kita bahas hari ini, Bapak punya lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, tugas Anda sekalian, nanti LKPD Bapak berikan kepada Anda sekalian, kemudian jawab lembar kegiatan tadi tersebut. Ini Bapak berikan dulu. Berikan LKPD dulu ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Ya Pak. Sudah dapat semua ya? Selesai Ya, Pak. nah di LKPD ini Ananda silakan tulis nama di sana di lembar kegiatan tersebut, kemudian tuliskan kelas ya. Kemudian ada 2 kegiatan yang harus diselesaikan. Di mana kegiatan yang pertama silakan bacakan teks ya. Teks yang di dalam kolom ini silakan dibacakan, kemudian jawab pertanyaannya di bawah. Ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, tuliskan contoh patuh kepada guru yang ada di dalam teks. Yang kedua, tuliskan contoh patuh kepada orang tua yang terdapat dalam teks tersebut di atas. Dan yang ketiga, tuliskan contoh yang tidak patuh yang ada di dalam teks. Kegiatan yang kedua, sudah nih, Bapak tampilkan 4 gambar di dalam LKPD-nya, dan satunya Bapak jadikan sebagai contoh ya. Gambar ini, misalnya gambar A. Gambar A, keterangannya apa? Carilah di sebelah kanan, kolom sebelah kanan. Misalnya gambar A, keterangannya ada nih, apa? 3. Kenapa 3? Karena 3 ada berpamitan sebelum ke sekolah nih, gambar A. Itu ada 2 orang anak sedang berpamitan kepada orang tuanya. Ini merupakan bentuk dari sikap patuh kepada orang tua. Maka dibikin garis dari kolom A ke kolom 3 di kolom keterangan. Bisa ya? Paham? Paham perintahnya? Paham Pak. Ya, paham. Silakan dikerjakan LKPD-nya masing-masing. Ya, ditulis di kertas yang Bapak berikan. Itu. Ya. Silakan waktunya 10 menit. Siap Pak. Nah, jika LKPD sudah selesai, Bapak minta tolong 1 orang untuk ke depan untuk memperlihatkan hasilnya ke teman-temannya. Nah, nanti bisa dikoreksi sama-sama. Bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lainnya. Siap ya? Ya Pak. Yang selesai boleh angkat tangan. Siapa yang selesai? Nomor 1 ya? Siap Pak. Ya, you can. Nomor 1.
Yang nomor 1, Contoh kegiatan pertama ya. contoh patuh kepada guru, yaitu Ya, mengerjakan tugas dan PR yang telah diberikan oleh guru tepat pada waktunya. ya. Terus yang kedua, atau yang lain nih? Dua, patuh Ya, kepada orang tua, yaitu melaksanakan semua perintah orang tua seperti membersihkan tempat tidur ketika bangun tidur, membersihkan rumah, menyapu rumah, membuang sampah. Coba ya. ketiga, Ya. tidak membuat Contoh PR, sikap tidak patuh, tidak tidak mengerjakan membuat PR. PR. Eh, Ya, Dapat. ya, sudah. Oke, yuk. Sekarang kasih tepuk tangan dulu. Plus untuk You Can Rise telah berhasil menjawab videonya. Nah, sekarang sudah benar belum jawaban dari You Can Rise? Yuk, nilai Mahmudin silakan. Sudah Pak, Sudah benar ya? pas benar. Ya, sudah benar. Nah, udah benar. Nah, terima kasih ya, Yukendra sudah tampil di depan, telah mempresentasikan hasil KPD-nya. Terus yang berikutnya untuk kegiatan yang kedua, siapa yang mau tampil ke depan? Nih, ada gambar tadi. Siapa yang belum tampil? Yelvianti ya? Nur Belum tampil Fadila ya? belum tampil coba. Ya, Mail Fianti. yuk, Nur Fadila atau Yelvianti untuk kegiatan yang kedua. Saya Pak. Oke, Mahmudin, silakan. Kegiatan yang kedua, Kegiatan yang kedua, nomor yang B ya. poin B adalah masuk kepada yang nomor 2, menyelami guru adalah salah satu sikap patuh kepada guru. Ya, nomor Yang B sudah. Oke, kolom 2. kolom C masuk ke kolom yang nomor 4, membantu membersihkan rumah sebagai contoh patuh kepada orang tua. Ya, Yang terus poin terakhir. Yang poin D masuk ke nomor 1, belajar dengan giat sebagai contoh patuh kepada guru. Ya, sudah ya. Ya Kemudian Pak, kita minta tanggapannya dulu. Sudah benar atau belum jawaban dari Mahmudin? Ya, jawabannya Yelfrianti. Benar, Pak. Sudah benar. Ya, kalau sudah benar, kasih hapus dulu buat temannya. Sudah berhasil menjawab benar dulu jawabannya. Nah, sekarang mau perhatikan lagi. Ini materi yang kita pelajari ini ada yang benar. Kita paham nih. Dapat, Pak. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Kalau sudah paham, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti kita tutup. Nanti tutup kita evaluasi dulu ya. Evaluasi dulu dengan menjawab sebuah soal. Bapak berikan soal dan Bapak berikan waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit untuk menjawab soal ini. Bapak berikan soalnya. Ya, silakan dijawab. Lo kirim ya soalnya. Sudah ada soalnya? Sudah ya?
Soal berjumlah 8 soal, di mana ada dua macam bentuk soal, ada pilihan ganda, kemudian ada isian singkat. Nah, untuk jawabannya, anak-anak sekalian boleh silang bagi jawaban yang dianggap benar. Nah, jawaban yang benar A, B, atau C disilang ya, yang benar. Kemudian untuk soal nomor 7 dan 8 itu adalah isian singkat. Tinggal baca soal dan dijawab dan ditulis di dalam kertas yang Bapak berikan. Oke, paham ya? Dengan ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, silakan dikerjakan. 5 menit. Oke, silakan. Sudah 5 menit. Siapa? Kita kumpulkan tugas-tugasnya. Selesai. Alhamdulillah selesai, Pak. Kumpul, Bantu Pak. ya. Bantu kumpul. Oke. Kumpulkan, kemudian diletakkan di atas meja. Nah, karena kita sudah menyelesaikan evaluasi, kemudian yuk sama-sama kita simpulkan, kita beri kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini kesimpulannya apa? Mulai dari pengertian sikap patuh. Apa? Apa tadi sikap patuh? Patuh, mengikuti, melaksanakan. Dari Kendra. Patuh apa? Sikap, setuju. Terus apa lagi? Siap melakukan sesuatu Siap melakukan yang sesuatu yang telah diperintahkan. Ya, tapi yang ingat, yang baik kita Yang lakukan. baik, yang buruk tinggalkan. Ya, yang buruk tinggalkan. Dan harus jujur, sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari sikap patuh. Itu pertama, patuh kepada orang tua. Disebutkan oleh Mahmudin tadi apa? Contohnya apa tadi? Contohnya tadi, Pak. Contohnya membantu Dengarkan nasihat atau apa yang dikatakan orang tua selagi apa yang disuruh dan dikatakan orang tua itu baik. ya. Itu contoh dari sikap patuh terhadap orang tua. Nah, bagaimana dengan contoh sikap patuh kita terhadap guru? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawabannya tadi? Apa sih contohnya? Ayo, siapa yang belum nih? Belum bicara nih tadi. Mahmudin lagi lah. Ya, Ya, mengerjakan PR tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Nah, itu kesimpulan kita hari ini bahwa pengertian sikap patuh tadi adalah sikap setuju, kemudian siap melakukan apapun yang diperintahkan dalam hal kebaikan. Kemudian ada contoh dari sikap patuh kepada orang tua seperti yang disampaikan oleh teman kami tadi, seperti harus patuh kepada orang tua dengan nasihat-nasihatnya. Kemudian jika di sekolah kita harus patuh kepada guru dengan mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru dan PR-PR yang ditugasi oleh guru harus diselesaikan. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar tentang sikap ikhlas. Kalau kemarin hari ini kita sudah bahas sikap patuh, dan minggu depan kita akan bahas mengenai sikap ikhlas. Dan mudah-mudahan anak-anak untuk minggu depan tetap datang ke sekolah ya, tetap rajin ke sekolah karena menuntut ilmu itu penting bagi kita ya. Paham ya? Nah, jadi materi kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita baca doa bersama-sama. Ini dipimpin ya oleh ketua kelasnya. Sebelum selesai, Pak Mahmudin ya. Akan pimpin doa selesai. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.